Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa tetap belajar hari ini dengan kondisi yang seperti ini, tapi dengan cara yang berbeda ya. Jadi mohon maaf dan harap maklum. Tapi semoga dengan cara seperti ini pun tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar, dan semoga juga apa yang sudah Ibu sampaikan melalui video ini dapat kalian pahami dan bisa membantu kalian dalam proses pembelajaran gitu. Nah, di sini Ibu akan bahas bukan kisi-kisi UN karena UN sudah ditiadakan untuk tahun ini itu menurut pemerintah, tapi belum tahu ya nantinya gimana karena barangkali nanti ketika kondisi sudah membaik jadinya bisa tetap UN gitu kan. Cuman jadi sekarang Ibu mau bahas yang terdekat dulu. Terdekat kan kita mau mengadakan ujian sekolah atau US yang nanti akan diadakan online insya Allah. Jadi di sini kita akan membahas kisi-kisi US. Nah, kisi-kisi US yang akan Ibu bahas nggak semuanya akan Ibu bahas di sini. Jadi di sini akan Ibu bahas dulu, Ibu mentingin yang hitungan-hitungan gitu. Jadi akan Ibu bahas yang pakai rumus, terus yang hitungan-hitungan gitu ya. Nah, untuk yang teorinya nanti insya Allah jika memang masih ada waktu untuk pertemuan lagi, nanti akan Ibu berikan video semacam ini lagi, tapi membahas kisi-kisi yang hitungan gitu. Nah, tapi sekarang yang akan dibahas adalah yang hitungan, maaf, maksudnya yang teori. Nah, sekarang yang akan kita bahas itu adalah tentang yang kisi-kisi hitungan terlebih dahulu. Oke, di sini nggak banyak, tentang yang hitungan itu nggak banyak. Di sini kisi-kisinya ada sekitar 5. Ada 5 nomor yang hitungan gitu. Dan contoh-contoh soalnya yang Ibu ambil nggak jauh dari buku PM kalian. Jadi nanti sambil nonton video ini sambil dilihat juga buku PM-nya sambil dipahami gitu. Oke, kita mulai ya dari nomor yang 1 dulu, yaitu menghitung hasil pengukuran massa menggunakan neraca. Neraca apa sih kemarin itu? Neraca itu adalah timbangan. Neraca atau timbangan. Nah, neraca atau timbangan adanya contoh soalnya di TO UNBK 1, ada di buku PM. Kita sambil lihat. TO UNBK 1 buku PM. Ini ya. TO UNBK 1 buku PM nomor 1. Oke. Nomor 1. Nah, di sini bisa kita lihat hasil pengukuran massa pada gambar di atas adalah berapa kilogram. Nah, di sini neraca itu kan ada 2 lengan ya, lengan yang kanan dan yang kiri. Nah, di sini kan rata lengannya. Tandanya kalau lengannya rata sejajar itu adalah berat antara lengan yang kanan dan yang kiri itu sama besar atau sama beratnya. Nah, di sini yang diketahui itu adalah yang di sebelah kiri nih. Yang udah ada bebannya dan nilai bebannya juga sudah ada. Nah, ini gampang. Caranya cukup kita jumlahkan seluruhnya yang ada di sini supaya kita tahu berapa berat yang ada di sini. Oke, berarti sekarang kita cari dulu satu-satu. Kita tulis dulu yang diketahui ya. Oke, yang diketahui di sini. Yang diketahui adalah massa 1 yang paling besar, yaitu 1 kilogram. Lalu massa keduanya yaitu 200 gram. Ini untuk menentukan massa 1, massa 2, massa 3 bebas ya. Jadi nggak perlu ngikutin Ibu yang kayak gini, bebas. Kalian mau gimana juga bebas. Mau ini 1, 2, 3 bebas. Oke. Massa keduanya 200 gram. Massa terakhir yang paling kecil itu adalah 50 gram. Nah, yang kita cari itu adalah massa totalnya. Oke. Massa total itu, kita nyari massa total, berarti kan cukup dijumlah semua tadi ya. Berarti cukup massa 1 ditambah massa 2 ditambah massa 3. Nah, di sini kan ada yang bentuknya masih kilogram, ada yang masih gram. Gimana nih? Kita caranya lihat di sini. Di jawaban dia mintanya dalam kilogram nih.
dalam kilogram. Berarti yang masih gram kita ubah ke kilogram. Berapa jadinya? 200 gram ke kilogram sama dengan 0,2 kilogram. Kok bisa 0,2 kilogram? 0,2 kilogram itu adalah didapat dari 200 dibagi 1000. Berarti yang ini juga sama, dibagi 1000 juga. 50 dibagi 1000. Dapat di hasilnya 0,05 kilogram. Oke, 1000 itu dari mana? Kita bikin anak tangganya deh. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, kita anggap si gram itu sebagai meter. Oke, kilogram sebagai kilometer. Meter ke kilometer, naik kan? Naik berapa kali? Naik 1, 2, 3. Naik 3 kali. Kalau naik itu dibagi. Oke, karena tadi 3 kali berarti dibaginya 1000 gitu. Oke, sudah ya. Berarti kita lanjut ke massa totalnya. Massa satunya 1 kilogram. Massa 2-nya dapat 0,2. Massa 3-nya 0,05. Dijumlah semua. 1 ditambah 0,2. Koma nggak ada temennya, turun, 2. 1 tambah 0, 1. 1,2 ditambah 0,05. 5 nggak ada temennya, turun, 2 tambah 0, 2, 1 tambah 0, 1. 1,25. Satuannya berarti sudah dalam kilogram. Oke, sudah dapat. Jawabannya adalah yang C. Oke, nah ini untuk kisi-kisi yang pertama. Kita lanjut ke kisi-kisi yang kedua. Kisi-kisi yang kedua, menghitung percepatan benda berdasarkan hukum Newton. Adanya di buku detik-detik halaman 194. Ini buku ibu, namanya buku detik-detik. Barangkali kalian ada yang punya. Ya, jadi nanti dibuka buku detik-detiknya halaman 194. Nih, halaman 194. Bukunya, covernya seperti ini. Oke. Barangkali ada yang punya dan mirip kayak gini, bisa dibuka bukunya. Ada di halaman 194. Nomornya nomor 12. Yang ini ya. Oke, nah yang ini. Nomor 12. Nah, di sini hukum Newton yang kita pakai kan hukum Newton kemarin ada hukum Newton 1, 2, 3. Ya, nah di sini yang kita pakai itu adalah hukum Newton yang kedua. Rumus hukum Newton yang kedua itu apa sih? Sigma F sama dengan M dikali A. Oke, kalau dibuat segitiganya, berarti kan yang di atas sigma F, ini M, di sini A. Oke, nih. Nah, kalau yang dicari M, berarti rumusnya sigma F per A. Oke, kalau yang dicari A, rumusnya jadinya sigma F per M. Oke, sigma F itu apa kemarin? Sigma F itu adalah gaya, satuan gaya Newton. Oke, M-nya, M itu apa? Massa. Satuannya kilogram. A-nya adalah percepatan. Satuannya meter per second kuadrat. Yang kita cari apa sih? Percepatan. Berarti kita pakai rumusnya yang ini. Oke. Nah, kalau dari buku detik-detik ini, ya, yang akan kita coba itu adalah yang option A. Oke, yang dicari udah ya, percepatan. Di sini kita anggap masanya itu adalah 1 kg. Oke. Nah, kita coba dulu yang A. Kita cari percepatannya dari yang si A ini. Oke, berarti yang diketahui apa aja nih? Yang diketahui tadi ya, masanya semuanya sama, yaitu 1 kg. Berarti masanya sama dengan 1 kg.
Lalu apa? Kan kita mau coba yang option A. Berarti apa nih si Newton-Newton ini? Kan sigma F. Kita cari dulu sigma F-nya. Yang di option A, semua anak panahnya ke kanan. Ke kanan kemarin berarti nilainya positif. Positif berarti cukup kita jumlah saja. 2 tambah 5 tambah 3. Berapa? 2 tambah 5, 7. 7 tambah 3, 10 Newton. Dapat sigma F-nya, dapat M-nya. Bisa kita cari A-nya. Yang ditanya adalah A. Rumus A, pakai rumus yang ini. A sama dengan sigma F per M. Sigma F-nya dapat 10, M-nya dapat 1. 10 bagi 1, 10. Satuan A, meter per second kuadrat. Dapat nih option yang A. Nah, untuk option yang lainnya, yang B, C, D, silahkan kalian coba kerjakan sendiri di rumah. Oke, jadi nanti ini di screenshot saja. Lalu nanti coba kalian kerjakan sendiri. Terus dijawab deh, yang mana yang punya percepatan terbesar. Gitu, oke. Ini udah kisi-kisi yang kedua. Sekarang kita ke kisi-kisi yang ketiga. Oke. Kisi-kisi yang ketiga itu ada menghitung usaha yang dibutuhkan pada benda yang bergerak. Ada di buku PM, prediksi UNBK 1. Bisa dicoba. Oke. Coba kita lihat. Oke, adanya di prediksi UNBK 1 nomor 11. Kita lihat nomor 11. Nah, nomor 11 prediksi UNBK 1. Oke, kita bahas sekarang. Nah, di sini kan yang mau kita cari itu adalah usaha. Rumus usaha kemarin W sama dengan F kali S. Oke, W sama dengan F dikali S. Kalau dibuat segitiganya, W-nya di atas Fs. Ya. Berarti kalau yang dicari F sama dengan W per S. Kalau yang dicari S sama dengan W per F. W-nya itu usaha, satuannya joule, F-nya itu gaya, satuannya Newton, S-nya itu jarak, satuannya meter. Nah, kalau di sini yang sudah diketahui itu adalah justru sih usahanya. Yang dicari adalah perpindahannya atau jaraknya. Oke, berarti yang diketahui adalah usahanya. Usaha simbolnya W. W-nya 375 joule. Oke, kan yang mau kita cari tadi dia apa? Perpindahannya atau jaraknya. Berarti kita pakai rumus yang ini. Ya. Nah, F-nya nih yang kita belum punya. Kita cari F-nya. Nah, dari gambar ini ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Ke kanan nilainya positif, ke kiri nilainya negatif. 40 tambah 10 dikurang 25. 40 tambah 10 dikurang 25. 40 tambah 10, 50. 50 kurang 25, 25. Tadi yang dicari adalah si S. Ditanya S-nya. Oke, jawab deh. S sama dengan W per F. W-nya 375, F-nya 25. 375 bagi 25 sama dengan 15
meter. Dapat. Jawabannya adalah yang B gitu. Oke. Kalau di kisi-kisi yang dicari itu adalah usahanya. Oke, kalau yang dicari usahanya kan berarti pakai rumusnya yang ini. Ya, sedangkan kalau yang di soal ini yang dicari adalah perpindahannya atau jaraknya. Berarti kalau yang dicari jaraknya pakai rumus yang ini yang sudah Ibu kotakin. Oke, yang penting hafal rumus utamanya ini ya. Oke, sip. Kita lanjut ke kisi-kisi keempat, yaitu menganalisis cepat rambat gelombang berdasarkan gambar. Adanya di TO UNBK 1, nomor 15. Kita lihat. Oke, sudah TO UNBK 1, nomor 15. Nah, ini dia nomor 15. Oke, di sini TO UNBK 1 nomor 15, di sini ada gelombang. Ya, gelombang. Menentukan jumlah gelombang itu dilihat dari jumlah bukit dan jumlah lembahnya. Satu bukit, satu lembah itu sama dengan satu gelombang. Berarti kalau ini ada berapa gelombang? Berarti kita tulis yang diketahuinya. N itu jumlah gelombang. Jumlah gelombangnya, N itu jumlah gelombang. Oke, jumlah gelombangnya, satu bukit, satu lembah, berarti 1. Nah, yang ini cuma 1/4. Ya, berarti 1/4. 1/4 atau 1,25 jumlah gelombangnya. Oke. Nah, terus di sini dia bilang panjang AB 20 cm. Ya, panjang A ke B itu 20 cm. Berarti segini 20 cm. Berarti kalau nyampe C 2 kalinya kan? Jadinya 40 cm. Oke. 40 cm. 40 cm itu apa sih di sini? 40 cm itu adalah jaraknya. Bisa ditulis S-nya 40 cm. Oke, terus dibilang di sini periodenya 4 second. Periode itu simbolnya T besar. T besarnya 4 second. Ya. Sudah. Terus habis itu yang dicari adalah cepat rambat. Rumus cepat rambat yang dicari itu adalah V. Cepat rambatnya. Berarti rumus V sama dengan S per T. Oke, S itu adalah jaraknya, tadi udah ada 40 dibagi T-nya 4. 40 bagi 4, 10. Satuan V, meter per second. Oke, sudah dapat jawabannya adalah yang C. Oh, di sini cm per second, maaf, karena masih cm ya. Belum kita ubah ke meter, jadi masih cm di sini. Oke. Sudah, ini kisi-kisi yang keempat. Kita ke kisi-kisi terakhir yang hitungan. Oke, di sini ada menghitung arus listrik berdasarkan hukum Kirchhoff. Ini juga belum kita bahas ketika bahas kisi-kisi UN. Jadi sekarang kita bahas. Ada di prediksi UNBK 2. Kita lihat. Oke, sudah ya. Prediksi UNBK 2 nomor 19. Nah, ini dia. Prediksi UNBK nomor 19 tentang hukum Kirchhoff. Bunyi hukum Kirchhoff itu apa? Di sini. Hukum Kirchhoff. Oke. Hukum Kirchhoff bunyinya adalah sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Berarti nilai yang masuk dan yang keluar itu harus sama. Ya, sama, harus sama. Bisa tahu dari mana dia masuk dan keluarnya itu dari mana? Dari anak panahnya. Nah, di soal ini kita lihat. Semua anak panahnya masuk. Nggak ada yang keluar. Oke, semuanya masuk. Berarti kita cukup tulis saja nih yang masuk semuanya. Berarti kan yang masuk ada I ditambah
I1 ditambah I2 ditambah I3 ditambah I4. Oke, sampai 4 ya I-nya, sama dengan I keluar. Oke, sekarang kita lihat nilai I berapa. Ternyata nilai I itu adalah 2 ampere. Kita tulis 2. I1, I1-nya 0,4. I2, nah ternyata I1 sama dengan I2. Oke, I1 sama dengan I2, berarti nilai I2 juga sama 0,4 ya. Ditambah I3 sama dengan I4. Nah, ternyata I3 sama I4 itu sama. Berarti si I3 ini sama dengan I4. Ditambah I4 lagi. Oke. Nah, sama dengan I keluar. Karena I keluarnya nggak ada, berarti di sini kita tulis saja 0. Oke, nah di sini bisa kita tulis, ini dia bisa kita tulis begini jadinya. I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 tambah I4. Karena I keluarnya 0 gitu. Kita tulis ulang ya. 2 sama dengan 0,4 ditambah 0,4 ditambah I4 ditambah I4. Nah, 2 sama dengan 0,4 ditambah 0,4 ditambah I4-nya kan ada 2. Berarti kita cukup tulis saja 2I4. Oke, berarti 2 sama dengan 0,4 ditambah 0,4. 0,4, 0,4 ditambah 4 tambah 4, 8, 0 tambah 0, 0. 0,8 ditambah 2I4. Oke. Sudah. Nah, sekarang pindah ruas. Si 0,8. Kan tadinya positif, jadi negatif. Sama dengan 2I4. 2 dikurang 0,8. 2,0, 0,8. Kita kurang 0 kurang 8. 2. 1,2. 2I4. Berarti I4 sama dengan I4 sama dengan 1,2 dibagi 2. Jawabannya 0,6 ampere. Oke, sudah dapat. Jawabannya adalah yang B. Gitu. Oke. Sudah, itu tadi adalah 5 kisi-kisi US yang hitungan-hitungan. Nah, silahkan dipahami latihan soal sendiri di rumah, boleh latihan soal searching, atau dari buku PM juga boleh, silahkan latihan sendiri. Nanti di pertemuan selanjutnya, insya Allah jika memang masih ada waktu, masih ada jadwal, kita akan latihan soal, atau bisa juga dibilang sebagai TO US ya, supaya nanti US-nya lancar dan bisa ngerjain semua soalnya gitu. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya insya Allah Ibu akan bahas kisi-kisi US yang teori serta latihan soal yang 5 ini. Oke, yang hitungan-hitungan ya. Yang hitungan hanya ada 5 ini, sisanya teori. Full teori. Oke, gitu ya. Oke, kalau begitu sudah sekian videonya, sekian juga kisi-kisinya. Semoga bermanfaat, semoga kalian juga bisa paham dengan apa yang Ibu jelaskan di video ini. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.